Gaji ke-13 pensiunan tahun 2021. Gaji ke-13 pensiunan 2021 cair pada bulan Juni 2021 tanpa tunjangan kinerja atau tukin. Hal itu sebagaimana diungkapkan Menteri Keuangan atau Menq RI Sri Mulyani. Pemerintah akan memberikan gaji ke-13 yang pelaksanaannya akan dilaksanakan pada Juni 2021, ujar Sri Mulyani. Keputusan ini dalam PMK nomor 42/PMK.05/2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan THR dan gaji ke-13. Berdasarkan PMK itu, selain gaji ke-13, mereka juga akan mendapatkan THR. Namun untuk THR ini, belum ada penjelasan lebih lanjut dan detail dari pihak pemerintah. Adapun ASN yang berhak mendapatkan THR dan gaji ke-13 antara lain PNS dan CPNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara. Sri Mulyani menyampaikan, seperti halnya tahun lalu, gaji ke-13 tahun ini juga tidak akan disertai dengan tunjangan kinerja. Meski begitu, Sri Mulyani berharap penghapusan komponen tunjangan kinerja ini tidak mempengaruhi fokus PNS, TNI, dan Polri dalam melaksanakan tugas dan menjaga Indonesia. Lantas, berapa besaran tunjangan kinerja yang tak dimasukkan dalam gaji ke-13? Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang pedoman perhitungan tunjangan kinerja pegawai negeri sipil dijelaskan, penghitungan tunjangan kinerja PNS ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan dengan menerapkan prinsip-prinsip adil, objektif, transparan, dan konsisten. Penghitungan kinerja perlu didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan penilaian prestasi kerja pegawai serta mempertimbangkan kemampuan uang negara. Di dalam aturan tersebut dijelaskan, besaran tunjangan kinerja PNS didasarkan pada nilai atau kelas suatu jabatan yang diperoleh melalui proses evaluasi jabatan. Untuk penilaian jabatan struktural, kriteria penilaian yang dimasukkan adalah ruang lingkup program dan dampak, pengaturan organisasi, wewenang kepedulian dan manajerial, serta hubungan personal. Selain itu juga kesulitan dalam pengarahan pekerjaan serta kondisi lain. Sementara untuk penilaian jabatan fungsional, penilaian meliputi pengetahuan yang dibutuhkan jabatan, pengendalian dan pengawasan, pedoman kerja, serta kompleksitas tugas. Berdasarkan faktor tersebut, ada 17 tingkatan jabatan yang masing-masing tingkatan terdapat nilai jabatan yang berbeda dan berjenjang. Jabatan terendah ditetapkan 190 dan nilai jabatan tertinggi ditetapkan 4.730. Dalam penghitungan tukin, formulasi yang digunakan adalah mengalihkan nilai jabatan dengan indeks besaran rupiah, di mana dalam penetapan besaran tunjangan tersebut, Menteri Keuangan atau pejabat yang berwenang menetapkan indeks sebesar 5.000 untuk setiap nilai jabatan. Dengan demikian, maka jika PNS tersebut berada di tingkat 17 dengan besaran nilai jabatan 4.730, maka tukin yang dikantongi adalah sebesar 23,65 juta. Sementara untuk PNS dengan kelas jabatan 1 dan nilai jabatan sebesar 190, maka tunjangan kinerja yang didapatkan Rp950.000. Besaran THR 2021 dan gaji ke-13 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/PMK.05/2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur sipil negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2021 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara tertanggal 28 April 2021.
Berikut ini besaran maksimal gaji ke-13 untuk pimpinan, anggota, dan pegawai non-pegawai ASN. 1. Pimpinan dan anggota lembaga non-struktural. Ketua atau kepala dengan sebutan lain Rp9.592.000. Wakil ketua atau wakil kepala atau dengan sebutan lain Rp8.793.000. Sekretaris atau dengan sebutan lain Rp7.993.000. Anggota Rp7.993.000. Yang kedua, pegawai non-pegawai aparatur sipil negara pada lembaga non-struktural dan pejabat yang hak keuangan atau hak administratifnya disertakan atau setingkat dengan eselon atau pejabat. Eselon 1, pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya Rp9.592.000. Eselon 2, pejabat pimpinan tinggi pratama Rp7.342.000. Eselon 3, pejabat administrator Rp5.352.000. Eselon 4 atau jabatan pengawas Rp5.242.000. Yang ketiga, pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pada lembaga non-struktural dan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 sebagai pejabat pelaksana. Untuk jenjang pendidikan SD atau SMP sederajat sebagai berikut. Masa kerja sampai dengan 10 tahun Rp2.235.000. Masa kerja di atas 10 tahun sampai dengan 20 tahun Rp2.569.000. Masa kerja di atas 20 tahun Rp2.971.000. Untuk jenjang pendidikan SMA D1 sederajat sebagai berikut. Masa kerja sampai dengan 10 tahun Rp2.734.000. Masa kerja di atas 10 tahun sampai 20 tahun Rp3.154.000. Masa kerja di atas 20 tahun Rp3.738.000. Untuk jenjang pendidikan D2 D3 sederajat sebagai berikut. Dengan masa kerja sampai dengan 10 tahun Rp2.963.000. Masa kerja di atas 10 tahun sampai dengan 20 tahun Rp3.411.000. Masa kerja di atas 20 tahun Rp4.046.000. Untuk jenjang pendidikan S1 D4 sederajat, masa kerja 10 tahun Rp3.489.000. Masa kerja di atas 10 tahun sampai dengan 20 tahun Rp4.043.000. Masa kerja di atas 20 tahun Rp4.765.000. Untuk jenjang pendidikan S2 S3 sederajat, masa kerja 10 tahun Rp3.713.000. Masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun Rp4.306.000. Masa kerja di atas 20 tahun Rp5.110.000. Sementara itu, THR pensiunan 2021 PNS TNI dan Polri mulai dicairkan Kementerian Keuangan pada 28 April lalu. Perhitungan H-10 jatuh pada tanggal 28 April. Direktur Pelaksanaan Anggaran Dirjen Pembenaran Kementerian Keuangan Sudarso menjelaskan H-10 jatuh